Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo Sukoco. Kita hari ini belajar terkait kesekretarisan. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa di program studi D3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita belajar mengenai penggunaan teknologi informasi di dalam kesekretarisan. Kesekretarisan dan teknologi informasi dalam perkantoran modern sangat berkaitan. Penggunaan aplikasi internet harus dikuasai dengan baik oleh seorang administrator. Saat ini penggunaan internet sangat mudah, cepat, dan ekonomis. Sekretaris harus menguasai internet untuk mempermudah dan memperlancar pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Internet ini dapat digunakan dengan sebagai alat komunikasi, kemudian alat resource sharing, resource discovery, dan lain sebagainya. Kegunaan internet menurut Durato Yatimah meliputi pertama fungsi komunikasi. Internet adalah alat komunikasi untuk keperluan sekretaris seperti mengirim surat elektronik, email. Nah, sekarang kita jamak menemui berbagai surat maya di bidang perkantoran. Kemudian yang kedua adalah fungsi resource sharing. Dengan internet, kita dapat dengan mudah mencari apa yang kita butuhkan dan menanyakan apa yang tidak kita ketahui dengan cepat dan tepat serta akurat. Yang ketiga adalah fungsi resource discovery. Jadi navigasi untuk mencari file tertentu, dokumen-dokumen, host, atau kebutuhan lainnya. Ini bisa kita lihat di dalam penggunaan arsip elektronik. Nah, di perkantoran sekarang di era modern ini kita mengenal adanya arsip-arsip elektronik. Kemudian yang keempat, fungsi internet bagi dunia perkantoran ialah penggunaan sosial media, Facebook, Instagram, LINE, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi seorang sekretaris karena dia harus membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak eksternal. Terkadang pihak-pihak eksternal menggunakan berbagai media online tersebut gitu. Sekarang kita biasa mengirim data menggunakan WhatsApp, kemudian dan lain sebagainya untuk berinteraksi dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Justru ada beberapa organisasi yang menggunakan Facebook misalnya atau Instagram sebagai branding dari sebuah organisasi tersebut. Oleh karena itu, seorang sekretaris maupun seorang administrator harus menguasai dengan baik penggunaan teknologi informasi ini. Nah, kalian bisa melihat berbagai pengelolaan surat di zaman sekarang ini, di zaman era perkantoran 4.0 ini, di era revolusi industri ini. Kalau dulu biasanya kita melihat pengelolaan surat itu menggunakan surat manual, di mana surat itu dicatat menggunakan agenda surat masuk, kemudian didisposisi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pengelolaan surat keluar, dia dilakukan pencatatan di agenda surat keluar dan didistribusikan secara manual. Nah, sekarang kita mengenal adanya forum pengendalian surat masuk, surat keluar secara elektronik. Beberapa organisasi sudah mulai mengembangkan pengelolaan surat secara elektronik ini. Bahkan di instansi-instansi pemerintah pun sekarang sudah mulai menggunakan berbagai sistem elektronik ini di dalam pengelolaan surat, di mana surat bisa langsung terdistribusikan ke divisi-divisi yang lain. Nah, sebenarnya yang menjadi kendala adalah adaptasi teknologi itu sendiri. Jadi sistemnya sudah bagus, tapi sumber daya manusianya perlu dipertanyakan. Dalam arti tidak semua orang di dalam sebuah organisasi, baik kita berbicara organisasi publik maupun organisasi privat atau bisnis, sudah menguasai penggunaan berbagai macam teknologi informasi ini secara baik. Banyak yang masih gaptek teknologi dan tidak dapat memahami atau menghandle kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi ini. Jadi mungkin sistemnya sudah bagus dibangun oleh pembangun sistem, tapi sumber daya manusianya yang perlu juga mengadaptasi teknologi itu secara lebih baik. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Bapak Presiden, mantan Presiden kita B.J. Habibie. Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan uangmu untuk keinginan. Saya Johan Bimo Sukoco, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.